Hai Sobat Ngobraser, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis malam atau malam Jumat, jumpa lagi dengan saya Indra Uno di acara Ngobrol Santai episode 343. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan anggota dari penggerak komunitas OKOC Forever. Oke. Suara aman, jelas? Coba kita perjelas lagi dengan apa ya? Oh, dengan ini nih. Mikrofon. Oke, nih mikrofonnya. Oke, kita taruh dulu di sini. Oke. Terus kita colokin jacknya. Kita nyalain. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain hadir, kita baca dulu pertanyaan yang satu ini. Tuh, cek. Bentar ya. Siapa aja nih? Oke, Lumajang sudah muncul. Mantap Indra Bitex. Indra Bitex. Mantap. Kenapa nih? Lo. Nah, itu dia. Baru muncul. Oke, dari Awan di Jakarta. Kunci 5 sukses yang Bapak share saya sudah lihat dan berusaha mengimplementasikan dalam diri saya. Tetapi masih ada satu yang belum saya punya, yaitu kepercayaan diri. Kadang saya ingin perfect tapi malah membuat usaha saya jauh lebih lambat. Minta masukan Bapak ya. Nah, thank you Awan pertanyaan. Bukan pertanyaan ya, kita untuk memicu diskusi aja nih. Bentar. Kabelnya belibet. Oke. Kepercayaan diri itu adanya di yang kedua. Pertama kan openness, terbuka. Kedua readiness, kesiapan. Termasuk kepercayaan diri. Ya, dari informasi yang kita terima, terus kemudian kita mulai bersiap-siap. Salah satunya kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri itu sebenarnya kalau kita yakin dengan informasi atau data dengan yang sudah masuk, itu nggak ada masalah. Biasanya kepercayaan diri ini adalah khawatir nggak sukses gitu ya. Khawatir bisa malah salah yang kita kerjakan. Atau khawatir mempermalukan diri sendiri. Nah, kalau informasinya yang di langkah pertama dari 5 itu kita riset dengan baik, kita tanya kiri kanan dengan cukup seksama. Itu yang kedua, termasuk kepercayaan terhadap data, itu harusnya mengikuti. Dan kalau kita belum yakin, kita harus buru-buru cari orang yang lebih ahlinya dari kita untuk masalah ini. Artinya seorang mentor. Mentor itu dari sebelum kita mulai itu
perlu ada. Justru dia adalah tembok diskusi kita. Tembok itu apa? Tembok pantul diskusi kita. Tembok pantul diskusi kita. Ya, jadi tembok pantul itu adalah suatu lingkaran yang mengelilingi diri kita supaya kita lebih percaya diri terhadap informasi yang masuk dan terhadap arahan yang kita tetapkan, kita putuskan. Jadi jangan minta orang lain yang untuk melakukan atau mengambil keputusan ya. Oke, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Kita ngopi dulu ya. Bismillah. Nggak cukup sekali. Indra BTX, kenapa sekarang jadi Gondes? Kemarin apa tuh? Spider-Man Story. Good night juga. Coba saya lihat ya sebelum saya panggil untuk masuk ke ruangan. Wow, sweet. Ini Bunda Inul. Mantap. Thank you. So, wah, Win, you're early, Win. You're early. Saya pensiun jadi superhero. Prof, mau buka usaha aja. Bismillah. Dan semoga Allah izinkan. Biiznillah. Aduh. Emang kopi itu kalau jam segitu enak banget ya. Sip, kita lihat siapa sih yang hadir nih dari OKOC Forever. Waalaikumsalam, OKOC Forever. Ini Coach ST ya. Nah, udah ya, kita lihat nih yang hadir. Lumajang dan Mahindar. Lumajang itu Bang Rudi, Mas Rudi ya, Mas Rudi, sama Mahindar, Siti Saharia Mahindar. Oke. Ibu Siti Saharia Mahindar. Oke, dua-duanya dari Lumajang. Oh, keren ini. Lumajang sangat-sangat bersemangat. Oke. Mahindar. Terus satu lagi. Cek. Assalamualaikum. Bentar. Suaranya kok nggak keluar? Bentar. Cek. Bicara dong. Assalamualaikum. Itu dia baru keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumajang. Alhamdulillah. Siap. Bagaimana Lumajang? Alhamdulillah. Erupsi. Alhamdulillah sehat. Bu Mahindar ini udah sangat-sangat siap. Nah, ini adalah contoh dari kesiapan di yang kedua. Nah, lihat tuh, Bu Mahindar udah nggak harus ngambil lagi, tapi sudah tersedia di depannya. Tuh, keren ya. Tuh. Promosi tuh ada bentuknya kayak kecap, terus ada bentuknya kayak minuman, terus ada yang di standing pouch. Betul ya Bu Mahindar ya? Betul. Produknya ada ini ada itu. Yang penting laku. Yang penting laku, betul. Kalau bahasanya Lumajang laku itu apa? Payu bukan? Bukan payu ya? Payu. Payu. Oh, payu. Sama dong dengan Sunda ya? Payu. Ya.
luar biasa. Kata Winnie, Lumajang semuanya sangat aktif Lumajang. Ini saya malah berpikir nih, jangan-jangan nih OKOC Forever isinya orang Lumajang semua nih. Amin. Oke, kita Mantap. mulai ya, boleh ya? Siap. Ya, monggo. Ya, Bismillah. Nah, Bu Mahindar, boleh nggak perkenalan sedikit Boleh? pribadinya, terima pribadinya? Ya, Monggo, nama silakan. saya Siti Saharia Mahindar. Alamat Jalan Style nomor 20 Lumajang. Hobi saya bidang kuliner sama minuman. Terus produk saya sudah tertera ini. Keseharian saya buat keripik karena Lumajang potensi sekali banyak pembeli. Ada keripik, ada roti, ada kecap, ada jamu herbal. Ini yang baru ini bakpia. Ya, itu sekilas perkenalan saya. Putra saya 4, dua masih kuliah kerja di Jakarta. Suami orang Palembang. Suami saya namanya Aminuddin asli Palembang, Wong Kito Galo. Wong Kito Galuh. Saya Lumajang, ya. Sama dengan Winnie itu, Wong Kito Galuh. Wong Kito Galuh. Mbak Winnie. Oke, Bu Mahindar itu barusan mungkin karena agak jauh dari handphonenya, jadi suaranya naik turun gitu. Di saya ya, di saya. Coba Ya, kalau Mas Rudi bisa dengar jelas nggak atau cuman saya aja? Jangan-jangan cuman saya aja. Alhamdulillah. Jelas. Sangat jelas sekali. Oh, oke. Sip, kalau gitu tidak perlu ngapa-ngapain. Biar saya saja Siap. menebak-nebak apa yang disampaikan. Siap, siap. Oke? Oke, makasih Bu Mahindar. Silakan Mas Rudi, perkenalan Mas Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Forever, Bu Eti sama Bu Inul sebagai Forever Kabupaten Lumajang yang telah memfasilitasi acara ini. Kebetulan kami kemarin masih sibuk di acara penanganan erupsi Semeru yang ada di Penanggal. Kami menyempatkan waktu untuk acara ini. Nama saya Rudi M. Kolik, alamat saya Dusun Gaplek, RT 2 RW 1, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Hobi saya relawan sosial, dimanapun bencana kami pasti hadir, kami ada. Kami suka melihat potensi yang ada di desa kami. Nah, kami di sini kebetulan di sini gula merah yang banyak perang harga di pasar, hancur, sampai ada rafinasi. Kami sangat peduli dengan UMKM, dengan gula asli, walaupun harga mahal, tapi bermanfaat sekali, yang tidak ada campuran sama sekali. Terima kasih, mungkin cukup itu aja pembukaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Rudi perkenalannya. Nah, sekarang cerita sedikit bagaimana masuk dalam jeratannya Bunda Inul. Nah, gimana tuh? Mulai dari ya. Terima kasih. Monggo Mas Didik dulu apa saya dulu? Jenengan Rumin. Halo.
Jenengan, Saya Jenengan, duluan. Bu Sitirin. jenengan. Ye, Bu Ya, Sitirin. setelah bergabung dengan Bu Inul, saya sangat terima kasih sekali karena satu menambah wawasan juga di situ berkumpulnya teman-teman, kita saling sharing, kita saling membantu, kita juga sering membantu teman-teman di bidang menjaga kualitas produk terutama. Dan kita ada link dengan teman-teman. Kita link misalkan ada teman kita yang produksi gula merah, saya bisa bikin data gulaan dengan teman-teman gitu. Bahan bakunya dari teman-teman. Kemudian saya bikin keripik pisang ini, bahan bakunya juga kita dari teman-teman itu juga ada yang punya bahan bakunya. Terima kasih Bunda Inul, terima kasih Gus Esti yang ada sebagai ketum Forever, terima kasih juga pada Pak Indra yang memfasilitasi semuanya ini. Oke, thank you. Terus udah ikut pelatihan apa aja Bu Mahindar dengan OKOC Forever ini? Pelatihannya banyak deh, kadang saya juga melatih. Oh, Apalagi gitu. dengan erupsi ini kita membantu para penyintas karena mereka bingung kerja apa, bingung belum punya rumah, rumahnya sudah hancur. Jadi kita sama dengan Pak Holik juga sebagai relawan membantu mereka bikin olahan makanan dan minuman karena saya bisanya melatih itu saya sesuaikan dengan potensi daerah. Jadi ketika di daerah ini saya ngajar ini, di daerah ini lagi saya ngajar ini tergantung dari minat ibu-ibu, permintaan ibu-ibu dan saya sesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Seperti kemarin saya ngajarin bikin minuman sari pisang. Kue-kue kering yang berbahan dasarnya yang di daerah sekitar itu ada. Misalnya buat stik tahu kuning, karena kue-kue kering kan bisa jangkaunya agak panjang. Sementara itu. Terima kasih, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Nah, kalau Mas Rudi udah pernah ikut pendampingan belum di OKOC Forever? Alhamdulillah belum Bapak Indra. Oke, ya. Kalau Jadi pelatihan apa aja yang udah? kami pelatihan belum, cuma kemarin Bu Inul membantu saya dalam pengurusan perizinan. Bagaimana kita bisa terdaftar nomor induk berusaha. Kami dibantu dalam urusan NIB-nya. Juga kami proses untuk PIRT-nya juga dibantu. Ini masih dalam proses. Sangat-sangat berterima kasih kepada Bu Inul, di mana bisa menjaga dan memajukan produk kami selama ini, karena kami sementara ini kan hanya gelondongan, hanya jual apa adanya. Nah, agar bisa terjamin mutu kualitasnya, agar untuk dapat izin INB itu tadi sampai ke PRT. Oke. Saya kemarin dapat masuk pendampingan juga dari OKOC, pendampingan dan proposal sebagai UKM kreatif untuk cari dana, tapi enggak ada yang dapat, cuma 2 orang yang dapat, belum rezeki. Oke, itu nanti yang berikutnya, yang putaran berikutnya nanti Coach Esti akan doa lebih kencang lagi dari malam sampai pagi, dari malam sampai pagi gitu. Jadi supaya bisa tembus. Oke. Dan Bunda Inul juga, Bunda Inul ya. Lebih banyak. Bapak Indra, Silakan, kami dibantu untuk pemasaran gula. Ya, saya dibantu untuk pemasaran gula merahnya. Karena sekarang sulit untuk memasarkan gula merah, dan kami juga diberi pelatihan tentang gula merah yang bagus dan baik bagaimana. Karena sekarang banyak
petani-petani gula merah karena perang harga mulai bermain campuran-campuran macam-macam. Ada yang dicampur dengan karak, ada yang dicampur dengan tepung, ada yang dicampur dengan parutan kelapa. Itu untuk menambah beban beratnya di pasar karena di pasar sudah mulai perang harga. Alhamdulillah dengan adanya Bunda Inul kami disuruh tetap bertahan secara yang alami dan betul-betul sesuai dengan yang ada sejak dulu. Betul-betul higienis dan herbal. Di mana ada pameran kami sehat diberitahu dan ikut untuk itu. Nah, harapan kami kepada teman-teman UKJ yang ada di Lumajang, sudah seminggu ini di pengungsian lapangan sudah dibentuk namanya dapur kreasi. Nah, yang dilatih adalah para pengungsi. Nah, hasil produknya sudah diberi tempat di paling barat sendiri. Hasil hasil karyanya itu dijual kepada donasi. Nah, itu harus kembali lagi ke pengungsi lagi. Nah, harapan saya juga selaku relawan yang ada di sana, monggo ibu-ibu yang ada di sini bisa memberikan pelatihan kepada ibu-ibu pengungsi di sana. Nah, hasil produknya bisa dijual di sana sendiri. Jadi tidak tidak langsung memberi donasi tanpa memberikan keterampilan apapun. Karena keterampilan itu akan membantu mereka di saat di Huntara. Karena dia akan mendapatkan lapangan kerja baru. Karena yang di sana sudah rumahnya hancur semua di desa, di dusun Curakoboan. Begitu Bapak Indra. Masya Allah. Ya, subhanallah. Masya Allah. Kita mendampingi sampai 6 bulan ke depan, Pak. Dampingi Ya. sampai di utara. Banyak soalnya ada 2.000 kakak lebih. Iya. Ini Bunda Inul ngadu katanya. Mengadu katanya Pak Rudi itu belum pendampingan karena terlalu sibuk. Jadi nggak apa-apa sibuk. Yang penting dagangannya payu. Ya, jadi. Nah, kalau di sini coba nanti saya kasih kesempatan pendampingan dari Bu Mahindar karena Bu Mahindar kan mentor. Nah, jadi Bu Mahindar ayo diomongin karena dia yang paling muda di sini. Jadi bisa diomongin. Ya, jadi di mentori. Nah, habis Bu Mahindar yang mentoring baru nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya Pak Rudi. Jadi habis ngobras ini langsung bisa jawab. Saya barusan sudah pendampingan. Nah, gitu ya. Oke? Setuju ya? Oke. Setuju. Ya, Setuju. betul. Saya berharap saya berharap ini kan kegiatan merupakan suatu kebaikan ya. Nanti selesai acara ngobrol Anda harus melakukan perbaikan. Oke. Amin. Amin. Oke. Amin. Nah, sekarang saya ingin fokus Bu Mahindar sama Pak Rudi promosi usahane. Gimana? Mulai dari barang, kualitas, harga, di mana pesannya, kalau mau kolaborasi sama siapa? Monggo Ibu Mahindar duluan, habis itu Pak Rudi. Terima kasih. Awalnya saya memproduksi ini keripik pisang. Nah, pisang ini karena saya melihat potensi di Lumajang itu sangat banyak sekali pohon pisang. Dulu 20 tahun yang lalu harga pisang sangat murah banget. Makanya saya pengen memberi nilai tambah. Nah, begitu saya buat olahan pisang yang unik dan dengan lainnya, alhamdulillah lanjut terus. Dulu sampai kapasitas per bulan itu 1 sampai 2 ton per bulannya. Nah, ketika pandemi kemarin itu memang sempat menurun karena tidak ada, jarang sekali orang yang bepergian ke luar kota. Karena keripik ini khas Lumajang, jadi bagus, cocok untuk oleh-oleh luar kota. Nah, saya mensiasati pandemi kemarin itu kita mempunyai beberapa varian produk yang sekiranya untuk kebutuhan masyarakat itu
membutuhkan kesehariannya. Misalkan roti ini masyarakat butuh sehari-harinya. Harganya murah 3.000, tapi rasanya sekelas dengan hotel lah. Nah ini juga saya bikin roti degan ini terinspirasi ketika saya ke Singapura, dikasih penghargaan di sana, cari makan roti, terus ada roti yang unik, isinya itu kelapa. Nah di Lumajang ini tiap 100 meter banyak orang jual es degan. Nah ketika yang tua nggak laku, nggak bisa diketok. Akhirnya saya buat isian roti ini. Alhamdulillah unik dan laris. Nah ini kan untuk keseharian. Terus yang kedua, saya melirik Lumajang itu banyak sekali gula merah. Tapi ini gula merah yang organik, nggak ada obatnya. Harga pun saya juga mau beli agak mahal di atas standar, yang penting berkualitas. Alhamdulillah ini kemarin diambil orang untuk contoh, insya Allah mau ekspor ke Timur. Keripik ini juga insya Allah mudah-mudahan deal kerjasama dengan Kementerian Keuangan. Yang ini kayaknya yang bawa ini orang Madura TKW mungkin ya, enggak apa-apa, yang penting laku. Terus yang berikutnya saya bikin minuman ini karena orang sakit itu pasti dan orang minta sehat juga pasti. Akhirnya ketika pandemi itu justru laris ini minuman herbal ini, jamu-jamu herbal ini, tapi expirednya pendek, cuma 1 minggu, makanya kalau dijual juga harus 2 hari harus habis. Dan alhamdulillah ini juga laku, banyak yang ngambil, ada yang distributor juga. Ya apa ya, karena ini untuk menjaga imun juga. Terus terakhir 2 bulan yang lalu saya bikin bakpia. Ya ini luarnya crispy, dalamnya alhamdulillah kemarin tamu dari Jogja juga ngomong ya ini karena beda dan harganya murah, ini 15.000, jamu ini 6.000, kecapnya ini 7.000, keripiknya ini 15.000, ada lagi yang unik ini keripik pisang coklat. Nah ini disukai orang-orang banyak di luar negeri. Kemarin sempat ada permintaan ini, cuman sayangnya saya waktu itu masih punya HACCP. Bilang gini, I like your product if you have certification HACCP. So I go to Lumajang. Aduh, saya nggak punya Mas. Wah, Kedepan itu mah Coach yang Asti cuma merem aja tuh kalau Coach Asti. Gitu lah tuh. HACCP ya, betul ya. ya, Coach Asti tinggal merem aja. ya, Beres. iya. Dan alhamdulillah ini rotinya ini murah tapi enak. Monggo mungkin di Jakarta ada pasar. Terima kasih kalau ada peluang di Jakarta. Meskipun tidak ekspor tidak apa-apa, wes yang penting laku. Betul, betul. Iya, berbagai rasa, ada 3 rasa. Ada yang manis, yang satunya asin manis, dan tidak pakai bumbu tabur. Ini yang asin manis ini saya gunakan bawang putih dan garam. Rasanya sih Rasanya nyus gitu ya. ya. Jamu ini juga macam-macam. Ada jamu tolak angin, ada juga jamu tolak miskin. Masya Allah, Masya Allah. Ini Bu Mahindar udah bisa buka minimart sendiri nih, udah banyak produknya. Iya, dulu pernah saya sewa, tapi lebih lagi di rumah. Karena di rumah 24 jam, terus nilai tambahnya di rumah makan sepuas-puasnya, yang dibawa pulang, apa-apa ya bayar, bayar loh. Wow, luar biasa, Masya Allah.
Bu Mahindar kalau misalnya mau tulis nomor telepon di bawah, bisa nggak? Supaya teman-teman bisa nyatet. Ya, Oh, ini ada monggo. Bang Gofur, semangka, katanya semangat kakak. Masya Allah. Thank you, thank you. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Untuk promosi nih, Bu Ya, Mahindar. alhamdulillah sebagai langkah berikutnya saya mempromosikan produk-produk ini. Saya pernah juara 1 se-Indonesia, dulu pernah. Juara 1 se-Jawa Timur pernah. Kemudian ini yang menunjang prestasi-prestasi ini ya. Saya juga pernah juara 1 BUMN Award di Singapura pernah. Terus tim kreasi kuliner Jawa Timur pernah juara juga. Kemudian salah satu dari 9 Kartini Petani Indonesia. Padahal saya nggak punya sawah. Ternyata mereka menilainya itu saya bisa mengolah dari beberapa hasil-hasil pertanian. Terus terakhir yang ini juga 8 kali saya dapat penghargaan dari BP POM namanya Food Safety Star Award. Ini sebanyak 8 kali. Kemudian terakhir kemarin tahun 2020 terima kasih dari Kementerian Perindustrian saya dapat penghargaan dari Bapak Presiden berupa upah karti piagam penghargaan upah karti dari Bapak Presiden melalui Kementerian Perindustrian. Masya Allah. Tahun ini juga mau lagi se-Indonesia, mudah-mudahan menang lagi rotinya yang dilombakan. Amin. Bu, mana rotinya? Lihat dong. Tadi kelewat saya. Iya, ini sausnya buat sendiri loh. Sausnya. Makanya meskipun toppingnya nggak penuh, nggak kosong. Ini kacang hijau. Ini yang kecil, kelapa muda. Ini roti boy. Kalau yang harga 5.000 toppingnya penuh. Karena ini 3.000 biar terjangkau masyarakat. Ini isi coklat. Ada lagi isi pisang. Pas habis isi pisang banyak pisang, saya nggak pernah lepas dari macam-macam olahan pisang. Kita juga memberi pelatihan sesuai potensi daerah. Alhamdulillah saya sudah pernah keliling Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera. Masya Allah. Ini pengalamannya kalau kata orang Betawi bejibun. Nah, bejibun tuh banyak banget. Udah itu awardnya, penghargaannya juga bejibun banyak banget. Dari Sanghe Mas Indra, saya diajak pas juara itu dulu terus diajak jalan-jalan expo ke Sanghe Cina. Pulang saya bikin kecap ini. Kayaknya ada tulisan Cina juga. Hojian artinya kecap kedelai. Gak popo, yang penting payu. Iya, yang penting laku. Dapat duit. Kita disuruh kaya. Kata Rasulullah kita disuruh kaya biar bisa sedekah. Masya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Bu Mahindar. Ini luar biasa nih. Promosinya kayaknya hampir semuanya diambil waktunya sama Bu Mahindar. Nanti sisanya kita kasih aja ke Pak Rudi. Oke Pak Rudi, silakan ambil sisanya. Ambil sisanya sudah diborong Pak Haidar semuanya. Ya, jadi potensi yang ada di wilayah Pasiran itu memang banyak petani nirah kelapa. Jadi pembuatan gula merah. Di mana cara pengolahnya itu masih betul-betul alami dan tradisional. Di mana pengawetnya kita memakai kulit manggis ataupun gamping.
dan kami mempertahankan itu. Kita tidak pakai dengan bahan kimia. Walaupun terkadang kita kalah di harga jual, tapi kita tetap bertahan secara alami. Nah, dalam acara ini mungkin Bu Maidar bisa bekerja sama dan mungkin saya bisa berguru kepada beliau. Karena kecapnya kan bisa dari gula merah juga. Paling kalau pesan bisa ke saya juga. Kami mempertahankan kualitas untuk gula merahnya. Kami juga tergabung dalam UMKM Kupas yang ada di kecamatan untuk memasarkan hasil produk kami. Nah, saya adalah pemula dalam bidang gula merah. Mungkin masih kalah dengan Bu Maidar. Saya betul-betul mau berguru pada beliau. Jadi untuk belilah produk dari saya, gula manis, gula merah, produksi coklat manis yang masih alami dan mempertahankan tradisi kearifan lokal masyarakat Kecamatan Pasirian. Nah, kami dalam menjual produk kami dengan bentuk yang beda. Ada yang dakon dan ada yang kotak-kotak kecil. Tidak model batokan, Bu. Jadi kita pakai yang kotak-kotak kecil itu harga bisa agak bertambah. Dengan cara begitu mungkin kami bisa menjual lebih mahal lagi. Seperti kayak bentuk coklat-coklat seperti itu. Karena kita nanti bisa rapi, bisa unik, bentuknya itu di situ. Makanya saya bersyukur sekali kepada Bu Inul yang telah membantu dalam proses perizinan. Karena kemarin kita masih tidak ada sama sekali. Saya sangat berterima kasih pada Bu Inul, apalagi di Forever ini banyak peluang-peluang usaha yang bisa membantu kami untuk bekerja sama. Nah, saya mohon kerjasamanya Bu Maidar, kami juga dibantu karena kami memula. Nah, saran saya belilah betul-betul gula merah yang alami dan masih mempertahankan bahan-bahan yang lama tradisional karena sekarang sudah banyak yang kami jamin produk kami betul-betul halal dan tanpa campuran kimia. Terima kasih Bapak. Mas Indra, kita ada link. Boleh store ke saya. Kemarin saya sudah beli punyanya Mas Nanang. Saya tes dulu ya. Saya juga bisa gula yang organik dan non-organik. Boleh juga saya ajak kerjasama dengan LIPI UNED di Universitas Jember itu ada peneliti, teman saya bagian peneliti gula merah. Saya memang cari UKM gula merah untuk bekerja sama dengan LIPI UNED. Di situ ada bantuan kredit, bantuan ilmu. Yang jelas yang penting ilmu itu yang kita pakai. Oke, nanti juga saya teknik-teknik membuat gula merah yang bagus. Selama ini memang UKM Pasirian gula merahnya banyak campuran sehingga sulit untuk mendapatkan PIRT-nya. Orang-orang dinas kesehatan itu juga kecewa karena enggak nurut. Angel tuturannya. Oke, terima kasih. Mau sharing nanti. Ya, siap Ibu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Pak Rudi dapat pendampingan. Siap. Terima kasih Bapak Indra. Langsung dapat pendampingan. Iya. Siap. Dari mentor Lumajang. Alhamdulillah. Oke, langsung gaspol aja. Penampakannya ada nggak, Pak Rudi? Bisa lihat nggak? Atau ada di sebelahnya nggak? Kami nggak sempat mempersiapkan barang, Mbak Indra, karena tadi saya masih di penanggal di pengungsian. Kami belum bisa mempersiapkan, karena kami hampir 2 bulan di tempat pengungsian. Kami juga tergabung di relawan. Maaf, nanti saya kirim melalui WA ke Bu Maidar, bentuknya nanti akan saya tunjukkan. Maaf sekali kami tidak bisa mempersiapkan produk itu. Jangan di WA aja, kirim barangnya. Saya pesan 10 kilo. Oh siap. Terima kasih, mantap. Mantap Bu, siap J. Langsung laku. Oke. Ya. Alhamdulillah. Siap Bu, oke. Masya Allah, alhamdulillah. Rezeki Pak Rudi barusan diperluas oleh Allah, Masya Allah. Amin. Gula merah itu
kalau sehari-hari itu dikonsumsi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Nggak apa-apa, kalau Bapak. nggak banyak. Oh, oke. Karena saya ketemu gula merah kalau lagi ngerujak aja. Oh, iya. Rujak buah. Bener nggak tuh? Betul, Ya, rujak buah. Rujak buah, betul. Ah, iya, iya. Masya Allah, Masya Allah. Oke. buat minuman bandrek juga enak. Iya, Jamu betul. saya ini juga pakai gula merah, 50% gula merah. Oh, yang Jamunya ini ya, ini. Ya, bandrek ya? yang putih asem. Jadi rasanya seger deh. Oke. Buat kolak juga Sekarang enak baru juga. bisa ngebayangin aja. Bayangin aja. Kapan ke Kapan ke Lumajang? Lumajang, Bapak? Ke Lumajang, Bapak. Ini saya sih tunggu Coach Esti jemput aja. Semoga ada kesempatan ya. Tapi Iya. Jawa Timur nanti satu waktu begitu COVID-nya reda, kita jadwalkan, insya Allah. Siap, Amin, siap. saya tunggu. Amin. Iya. Jadi keliling-keliling Jawa Timur. Wah, itu udah ada di kepala itu. Set, mudah-mudahan Allah berikan pandemi itu menurun di Jawa Timur. Katanya sekarang lagi meningkat di Surabaya. Teman Ya, saya naik lagi, baru Bapak. telepon dari Surabaya katanya, Turun. Lumajang zona hijau. oh, virusnya takut sama Semeru. Iya. Kabur langsung. Iya, Masya Allah. Oke, kalau tadi dari Pak Rudi promosinya sudah selesai, sekarang ada pertanyaan dari saya. Pertanyaannya adalah bagi-bagi dong cerita pahitnya Bu Maindar sama Pak Rudi. Kalau cerita pahit itu seru gitu dengernya. Gimana caranya bisa kita mendapatkan kebijaksanaan dari cerita pahit tersebut. Monggo Bu Maindar. Terima kasih. Awal-awal saya memproduksi ini banyaknya cerita pahit. Saya dihina, ya apa produknya kok gini tidak ada warnanya. Memang saya memilih produk yang alami tanpa pewarna. Terus akhirnya saya pilih nama Sabrina. Sabrina ini artinya sabar. Sabar ditipu orang. Kebetulan anak saya yang pertama namanya Sabrina. Akhirnya kita bikin hak paten merek ini juga namanya Sabrina. Akhirnya yang terkenal, saya pun sering dipanggil bukan nama saya, nama keripiknya. Sabrina. Nah, dia produksi saya modalnya sudah hutang, ditipu orang, keripiknya habis, tapi uangnya berkurang, ya bayar cuma berapa gitu, dipinjem buat pameran dan sebagainya, dipinjemnya rusak dan lain sebagainya. Tidak apa-apa sudah, saya ikhlas. Kadang orang bawa jamunya habis, uangnya habis. Ya, enggak apa-apa, sudah diikhlaskan. Alhamdulillah, semoga Allah menggantikan yang lebih. Kadang pegawai Amin. juga demikian. Kalau sudah pinter, berhenti, buka usaha sendiri. Gitu. Enggak apa-apa, sudah. Memang produk-produk kuliner ini mudah ditiru. Enggak apa-apa, meniru yang lebih baik, enggak apa-apa. Silakan. Jadi di rumah itu sering ada tamu studi tiru dan studi banding. Yang penting kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, Allah akan mengganti yang lebih. Prinsip saya itu aja. Amin. Amin. Alamin. Waduh, terima kasih ceritanya Bunda. Jadi ada ya orang mau
mau pinjem barang buat pameran, habis itu ludes gitu nggak balik, itu ada ya? Ya bayarnya separuh gitu, kadang ada. Kadang ngambil-ngambil aja, wassalam ada, saya catat nomor teleponnya. Yang penting saya ingatkan 3 kali, nggak bisa ya sudah. Ada lagi yang datang, pertama beli kontan, cash, bayar langsung. Bagus kan, berarti sudah. Yang kedua, transfer. Transfer saya lihat di bank, oh sudah masuk, kirim. Nah yang ketiga, pesan besar-besaran, terus minta nomor resi pengiriman, saya kasih. Saya kerjasama dengan LPH, mana nomor resinya. Tapi barang jangan dikirim, tetap di packing nggak apa-apa. Tapi ketika saya lihat di bank, tidak ada uangnya. Untungnya barang belum saya kirim, tapi ongkos packingnya kan sudah rugi di situ. Tidak apa-apa sudah, Allah akan mengganti yang penting ikhlas. Masya Nah, Allah. penipuan-penipuan semacam itu mereka itu berganti-ganti pindah ke daerah lain juga. Itu tidak hanya saya, ternyata teman-teman lain, kabupaten lain ada yang ditipu seperti itu. Tapi alhamdulillah saya tidak sampai kena tipu sampai besar seperti itu karena barang masih ada. Tidak saya kirimkan karena tidak ada duitnya. Untung dicek dulu, bagus, bagus. Ya, 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 memang harus ya. waspada itu, harus waspada. Ada aja. Tapi dari 100 orang mungkin yang seperti ini mungkin bisa dihitung pakai sebelah tangan kali ya. 1, 2, 3. Ya, hanya 3. Oke, iya. Jadi waspada harus, tapi Tetap. husnuzon juga harus, gitu ya. Ya. Berprasangka baik. Masya Allah. Terima kasih Bu Maindar ceritanya. Monggo Pak Rudi. Ya, kami pengalaman pahit kami, sebetulnya ya juga pengalaman bagus juga. Awal-awal kita barang kita titipkan di pameran, kita tergabung dalam BUMDes, di mana ada pameran kami di situ. Nah, akhirnya untuk meningkatkan harga itu tadi, saya ingin merubah bentuk dari bentuk dakon dan bentuk kotak. Nah, kami olah lagi, akhirnya ada yang gosong terus, enggak jadi, kita berusaha terus. Begitu jadi, tapi masih nyunyut, kami berusaha terus. Begitu jadi, begitu normal, bagus, kena COVID 2019. Langsung macet, tidak ada pesan apa-apa, dan usaha semuanya macet. Hanya kami berusaha melalui teman-teman, apa bentuk yang penting laku, akhirnya kami tergabung dalam UMKM, walaupun kemarin mulai berani membuka pasar. Sedikit mulai bisa kami membangun lagi. Nah, itu waktu kami membuat itu, gosong itu, kita cari bagaimana caranya kita tidak gosong, tidak hitam, tapi warnanya masih cantik, tapi betul-betul herbal. Itu akhirnya kami coba lagi, akhirnya berhasil. Nah, itu pengalaman pahit kami. Begitu produk itu jadi, kena COVID, langsung mati total. Itu pengalaman yang sangat, pembelajaran yang bagus, juga sebagai rasa syukur saya sebetulnya. Kami pemula, baru mulai semangat, dihantam seperti itu kemarin. Itu pengalaman yang pahit. Kami banyak, banyak kerugian di situ, tapi alhamdulillah, dari kerugian itu kita bagian ke masyarakat. Jadi dengan itu kita berbagi, tapi rezeki datang juga dari yang lain. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Masya Allah. Pak Rudi loading ya? Oh enggak Pak, masih terus. Enggak loading. Siap, masih. halo. Ya, tadi sempat terputus. Ya. Oh ya, siap. Aman. Ya. Tadi sempat terputus sedikit, boleh dimundurin sedikit. Di rewind, suaranya di rewind. Oh, hilang lagi. Bu Maindar bisa mendengar Pak Rudi nggak? Ya, bisa. Oh ya, bisa. Okay. Oh, berarti saya tok. Ini saya tok. Ya, nggak bisa dengar.
Oke, terima kasih atas ceritanya, inspiratif ya. Gimana ada kejadian yang tidak nyaman, tapi jawaban dari Bu Mahinder, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Wah, itu luar biasa gitu. Terus jawabannya Pak Rudi juga sama. Ya, kena COVID, selesai, gitu aja. Itu nggak ada suatu reaksi berlebih gitu ya. Masya Allah. Disyukuri aja Bapak. Subhanallah, ini luar biasa. Ya, Disyukuri saja. oh disyukuri saja. Ya. Kalau disyukuri, Kena diperluas COVID, rezekinya. nggak apa-apa. Jamunya laris karena orang butuh obat. Orang butuh diem di rumah, makan sama tahu tempe, telur, kecap, cukup. Disyukuri Oh, saja. itu pas Ya, banget, itu pas banget. ya. The reward is Allah, the most important is the work hard and pray. Nah, yang penting Amin. kita baca dan berdoa. Rezeki Amin. apa kata? Amin ya Rabbal Alamin. Wah, ini ada motivasi dari Pasuruan, kios Terate Sport. Wah, kemarin baru ngobras sama saya. Kalau perlu alat-alat olahraga, silahkan ke kios Terate Sport di Pasuruan. Langsung kirim, langsung bungkus. Ya, jadi itu. Terima kasih. Nah, terakhir nih, sebelum kata-kata penutup, silahkan tadi minta di mentoring, belum pendampingan. Nah, sekarang Ibu Mahinder sedikit kasih mentoring, udah itu boleh kasih pertanyaan ke saya, mentoringnya ke Pak Rudi. Nah, kalau mau nambahin, kalau habis itu saya nambahin, habis itu Pak Rudi boleh bertanya. Silakan. Pesan saya jangan pernah berhenti berpikir, bergerak, dan berkarya. Kalau bisa juga bersedekah. Jadi otak kita itu biar bekerja, dan tidak cepat lupa. Kita bergerak seperti air mengalir, jangan diem. Kalau mengenang, kalau diem nanti ada nyamuknya. Jadi harus seperti air mengalir. Berkarya. Ya, berkarya cari nafkah, berkarya membantu orang, berkarya berinovasi, cari produk-produk yang bisa meningkatkan kualitas, yang enak dimakan, yang bisa sehat untuk masyarakat. Terakhir, kalau mampu bersedekah. Tiada hari tanpa sedekah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Nah, terima kasih sedikit sharingnya Bu Mahinder. Bu Mahinder, ada nggak pertanyaan buat saya? Dan Pak Rudi. Kalau ada silakan. Nanti mudah-mudahan saya jawabannya bukan nggak tahu. Mudah-mudahan. Pertanyaan saya tidak banyak. Kapan ke Lumajang bisa ngicipi produk saya semuanya? Saya butuh kata-kata, hanya satu kata, enak apa tidak. Oh, yang kedua, okay. yang kedua pertanyaan saya, kira-kira ada nggak peluang pasar untuk ke Jakarta? Mudah-mudahan Bang Indra bisa ngelingkan produk-produk kita bisa keluar kota. Sementara ini kalau keluar negeri juga sering, tapi hanya souvenir only. Doanya mungkin dilingkan ke luar negeri karena harganya agak lebih mahal dan kapasitasnya banyak. Terima kasih Bang Indra. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekalian aja Pak Rudi, ada pertanyaan?
Untuk Bang Indra, bisa enggak gula merah dipasarkan ke pabrik-pabrik, terutama pabrik kecap yang membutuhkan bahan baku gula merah? Oke, pertama untuk akses pasar yang lebih luas, nanti saya diskusi sama Coach ST, gimana kita bisa bareng-bareng memikirkan, khususnya dari Lumajang dan khususnya dari Bu Mahendra dan Pak Rudi, gimana ada akses ke pasar yang lebih luas di Jakarta maupun negara Indonesia. tetangga, se-Indonesia Iya, maupun negara tetangga. dengan tetangga. Oke, nah itu jadi nanti dari situ kita bisa kerjasama di bahan yang untuk dijual dan kita masukkan ke platform penjualan atau pasar online maupun offline kita. Nanti Coach ST, if you are listening, calling Coach ST tuh langsung. Nanti kita kolaborasi dengan OKOC DC ya. Wah, betul. DC itu artinya distribution center. Ya, distribution center. Tuh udah langsung dijawab tunai. Dijawab kontan. Masya Allah. Terima kasih. Untung ada Coach ST. Kalau enggak saya jawabnya nggak tahu tuh tadi. Ya gitu ya. Dan untuk visit ke Jawa Timur, kita mudah-mudahan di 2022 begitu melandai Omikron yang sekarang lagi naik-naiknya, kita bisa mulai rencanakan. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gitu. Nah, Amin. Amin. Mudah-mudahan dari silaturahmi ini kita bisa terus komunikasi ke depannya ya. Jangan malu-malu. Amin. Siap. Inul juga boleh. Nah, ini tuh ada teman-teman, ada Budiana Nazir. Masya Allah. Budiana Nazir ini adalah anggota Dewan Kurasi OKOC. Nah, kalau Budiana Nazir nanti kirim aja nih gambar-gambar produknya, karena dia seorang desainer atau interior designer, dia juga bagian dari yang mengkurasi produk-produk OKOC dan jejaringnya. Jadi boleh juga nih disapa ya, di say hi, halo Budiana. Dan mudah-mudahan satu waktu bisa kolaborasi bikin acara event bersama. Oke. Siap. Terakhir, karena kita udah kelewatan 2 menit nih. Kalimat penutup dari Bu Mahindar dan Pak Rudi kepada teman-teman semua yang ada di sini. Monggo. Harapan saya sama teman-teman, mudah-mudahan ke depan kita tetap selalu berkarya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi tiap bangun tidur nggak boleh nggak berkarya ya. Harus berkarya. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan kami setelah COVID ini perekonomian membaik lagi dan saling mengisi, saling membantu, bisa berkarya lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Kita aminkan. Tapi sekarang trennya sedang meningkat. Ya, sedang meningkat dan mudah-mudahan karena kasus Omikron naik ini dia nggak melandai lagi.
Jadi kebutuhan masyarakat itu terus meningkat. Ya karena kemarin-kemarin adanya di bawah. Ya adanya di bawah. Jadi dia perlu untuk